Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji berserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan banyaknya beribu nikmat. Tidak lupa sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan beserta para sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan petunjuk dan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, di ceramah kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang ceramah ikhlas dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Di sini perhatikan baik-baik apa yang dimaksud dengan ikhlas. Nah, banyak sekarang orang mengatakan ikhlas. Bahkan di lisannya ia mengatakan saya ikhlas. Padahal yang ia tunjukkan itu menunjukkan bahwa ia tidak ikhlas. Dan tidak sedikit orang mengatakan ikhlas, tetapi dia tidak paham apa yang dimaksud dengan ikhlas. Akar utama ikhlas itu adalah kholas. Kholas itu adalah sesuatu yang asalnya yang bening, bersih, tidak bercampur dengan apapun. Misalnya nih, teman-teman atau siapapun yang sedang menonton sedang menyapu ruangan. Ruangan itu bersih, tidak ada kotoran, tidak ada debu. Itu namanya kholas. Nah, maka kalau itu dikerjakan sesuatu tanpa ada campuran, apapun bersih sifatnya, nggak ada apapun itu, maka disebut dengan kholas namanya. Jika itu terbentuk misalnya menjadi subjek atau benda tertentu yang disebutkan bersih, bening, tidak bercampur dengan apapun, maka berubah nama dari kholas menjadi kholis. Misalnya nih, ada hewan ternak, sapi misalnya, yang di situ ada 3 jalur utama. Yang pertama jalur untuk darah, yang kedua jalur untuk kotoran, dan yang ketiga, jalur untuk air susunya. Yang menariknya ini, jalur untuk darah tidak bercampur ke sini. Dan jalur untuk kotoran tidak bercampur ke sini. Maka ini bersih sifatnya. Maka disebutkanlah dalam Al-Quran, distilahkanlah air susu binatang itu bersih, kholis. Buka Quran surah ke-16 An-Nahl ayat 66. Labanan kolisan. Dari perut binatang ternak itu diperas kok tiba bisanya gitu. Dia mengeluarkan air susunya saja. Darahnya tidak keluar, kotorannya tidak ada. Jadi tidak ada campuran apapun, bersih. Maka disebutlah susu binatang itu dengan susu murni. Kenapa disebut dengan susu murni? Karena bersih sifatnya. Jikalau ada orang yang bernama kholis, maka diharapkan orang itu bersih, tidak tercampur dengan kotoran-kotoran kehidupan. Misalnya, kalau bicara dia bercara yang baik-baik, kalau menatap dia menatap yang baik-baik, kalau melangkah dia melangkah yang baik-baik. Jikalau orang itu yang bernama kholis tetapi dia berbuat kotor, berperilaku kotor dalam kehidupannya, berarti ada yang kurang tepat dalam penamaannya. Baiklah, sampai sini paham? Nah, kemudian kalau teman-teman ada air bening ini. Nah, air bening ini tercampur dengan kotoran. Nah, teman-teman berusaha untuk mengambil kotoran itu. Seperti ini. Nah, ini yang dinamakannya untuk mengambil kotoran supaya dia menjadi bening kembali, bersih kembali. Ini dinamakan dengan akhlaso. Maka di dalam ilmu sorof di cabang bahasa Arab itu ditambahkan hamzah di depan asal kalimatnya. Kholaso, begini. Itu harokatnya umumnya selalu fathah. Begini, dari mana fathah ini? Dari sini ke sini. Karena ini dipindahkan, maka hilang harokat fathahnya menjadi sukun. Seperti ini. Sukun itu mati. Kholaso menjadi akhlaso. Maka berubah kalimatnya dari akhlaso ini adalah usaha untuk menghilangkan semua campuran yang mengotori sesuatu yang bening, sehingga yang tersisanya itu yang bening saja, yang bersih saja. Maka kemudian itu dijadikan sifat jadi sesuatu yang bening, terlepas dari kotoran itu, atau usaha untuk membeningkan sesuatu sehingga lepas dari kotoran yang mengotori, maka sifatnya berubah dari kata akhlaso menjadi ikhlas. Ikhlas ini asalnya adalah upaya untuk usaha untuk melepaskan atau menghilangkan segala campuran atau hal kotor
yang tidak terkait dengan esensi atau aktivitas yang tengah dijalani. Yang tidak terkait dengan esensi dan atau aktivitas yang tengah dijalani. Kalau saya mengatakan dengan esensi berarti benda. Anda menginginkan air bening, tiba-tiba ada campurannya. Begitu Anda keluarkan yang campuran itu ikhlas. Anda sedang ikhlas. Seperti tadi. Aktivitas itu segala pekerjaan yang kita lakukan. Kalau kita sedang mengerjakan sesuatu, tiba-tiba ada gangguan atau campuran hal lain, maka kita berusaha untuk menepisnya hal itu, maka itu disebut dengan ikhlas namanya. Sampai sini paham? Nah, tadi kita baru saja membahas tentang ikhlas. Sekarang kita akan membahas tentang kaitan ikhlas dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sekarang mari kita uraikan. Kalau makna tadi ditarik kepada hal yang terkait dengan syariat atau konsep dalam agama dan keyakinan kita dalam Islam, maka ikhlas diartikan oleh para ulama dengan puncak keimanan dan sifat tawakal dalam menerima dan menjalankan seluruh ketentuan dan ketetapan Allah. Jikalau Anda ingin melihat orang ikhlas, maka jangan lihat dia sekedar menerima, tapi lihat bagaimana dia merespon dan menjelaskan kegiatan aktivitas itu. Banyak orang yang mengatakan, saya ikhlas, tapi dia meratap terus, berarti ada yang tidak ikhlas dalam dirinya. Nah, sekarang ada beberapa hal dalam menyangkut ikhlas dalam ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, aspeknya ialah tauhid. Nah, pertanyaannya, bagaimana dan seperti apa ikhlas dalam bertauhid? Diturunkanlah contohnya paling utama di Quran surah ke-112, yaitu surah Al-Ikhlas. Kata para ulama, ketika surah ini bahkan diberi nama langsung Al-Ikhlas, ini menunjukkan bahwa setiap tahapan Al-Ikhlas ini puncak yang paling tinggi adalah tauhid. Jikalau ada orang ikhlas menerima musibah, ikhlas menerima ujian, ikhlas menerima titipan, harta, dan ikhlas menerima apapun itu, dan itu sebagai runtutan tangga. Puncak tertingginya adalah tauhid. Kalau ada seseorang, mohon maaf, dia bagus di dalam urusan dunia, dia ikhlas dalam menerima ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi satu, dia tidak ikhlas dalam bertauhid, maka itu semua tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan nanti diturunkanlah ayat langsung muaranya saat kembali kepada Allah, neraka jahanam. Dan tidak ada satupun yang bisa membantu dari semua amalan-amalan di dunia. Dalam ilmu tauhid, sesuatu yang disertakan kepada Allah yang mengotori nilai tauhid itu perbuatannya disebut asyraka. Orang yang disebutnya dengan orang musyrik. Bahwa ikhlas bertauhid adalah puncaknya dalam keikhlasan. Karena ini puncaknya, maka ini yang paling menentukan. Ketika seseorang tidak ikhlas dalam bertauhid, maka ini akan berpengaruh pada turunan-turunan yang lainnya. Teman-teman sekalian sudah pernah mendengarkan cerita Nabi Zakaria? Baiklah, saya ada sedikit cerita Nabi Zakaria tentang bertauhidnya kepada Allah. Nabi Zakaria ini mempunyai seorang istri. Mohon maaf, istrinya ini divonis dengan menopause alias mandul. Secara klinis, istrinya ini tidak bisa mendapatkan seorang anak atau keturunan. Ini sangat mustahil. Pada saat itu, Nabi Zakaria sudah sangat tua, bahkan sudah memutih rambutnya. Dan Nabi Zakaria ini memohon kepada Allah dengan berdoa dan menyebutkan nama Allah dengan kuasa tanpa batas. Kemudian berdoa dalam sholatnya. Belum selesai sholatnya, perhatikan doanya. Hunalika da'a Zakaria Rabbah, di mihrab itulah. Kemudian Zakaria bermohon kepada Allah Rabbnya. Qala Rabbi habli miladunka zuriyatan ayyibah innaka sami'ud duha. Miladunka, kalau bahasa bebasnya, ya Allah, orang-orang mengatakan saya mustahil punya anak, punya keturunan. Mereka mengatakan saya tak mungkin punya keturunan atau dalam kehidupan. Tapi saya sadar ya Allah, hanya Engkau lah yang memiliki sifat pemberi tanpa batas. Maka saat mereka mengatakan mustahil, tolong tunjukkanlah kepada mereka. Hanya Engkau lah yang tidak memiliki sifat mustahil itu dalam pemberianmu. Innaka sami'ud duha. Ya Allah, saya memohon kepadamu yang maha mendengar. Kalau yang maha mendengar saja tidak mengabulkan doa hamba, lantas kepada siapa lagi hamba mesti memohon? Kami memohon darimu saja ya Allah. Miladungka, darimu bukan dari yang lain. Karena mereka mengatakan mustahil. Nah, perhatikan itu baru selesai doanya. Belum selesai sholatnya.
Beliau masih berdiri sedang sholat. Dalam bahasa Arab, berdiri itu disebut dengan qaimun. Qaim. Sedang sholat, sebelum selesai sholat namanya yusoli. Begitu selesai doanya, belum selesai sholatnya, baca surah ke-39-nya, ayat 39, fanadatul malaika, pakai huruf fa. Dalam ilmu nahwu, fa ini bisa merangkai dua kata atau dua peristiwa yang nyaris tanpa jeda. Yang pertama peristiwa berdoa, yang kedua itu peristiwa dikabulkan. Nah, peristiwa dikabulkannya doa, antara berdoa dan dikabulkannya ini nyaris tidak ada jeda. Sedangkan beliau masih berdiri sedang sholat di mihrabnya. Anallah hayyu basruka biyahya. Allah kasih kabar gembira kamu akan punya anak. Anaknya bahkan namanya langsung dari Allah. Yahya, artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia lahir. Seorang bayi hidup dari rahim perempuan yang menopus dan mandul. Kata Allah, tidak ada yang mustahil. Kamu minta dan saya akan berikan tanpa batasan. Masya Allah. Nah, yang kedua adalah ibadah. Orang-orang yang ikhlas dalam ibadah, seperti ikhlas dalam sholat, seperti ikhlas dalam baca Al-Quran, ikhlas dalam infak, ikhlas dalam zakat, serta ikhlas dalam ibadah haji, maka yang pertama Allah berikan kepada dirinya ialah satu, kemudahan dalam urusan dunia. Dan yang kedua adalah muara terbaik, yaitu dengan surga firdausnya. Barakallahu fikum. Semoga kita semua adalah umat yang tergolong muklis dan muklislah, yaitu adalah umat yang berusaha untuk ikhlas agar meraih ridho Allah dan agar mendapatkan surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan untuk kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Karena itu saya memohon maaf atas ucapan atau tindakan yang tidak mengenakan bagi para mendengar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Semoga Allah menuntun kita menuju jalan yang paling lurus, yakni jalan Islam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.